Hebat, terusnya kita sebagai investor sama sebagai mentor ya kita membimbing mereka. Jadi maksudnya visi mereka ya kita bantu untuk menjadi sebuah kenyataan. Dan itu sih yang seru. Apalagi juga kebetulan memang ada beberapa perusahaan yang aku ajak kerjasama itu nggak cuma di Indonesia aja, di luar Indonesia juga ada. Dan ya seru aja sih kita bisa kolaborasi antar negara, kolaborasi dengan si entrepreneur ini. Mas, perihal aktif berpedulian dengan lingkungan sendiri, Baru googling ya. aktivis apa menjadi aktivis? Itu tolong jangan diedit ya. Ini Pak editornya biar bisa ketahuan. Gimana Mas? Apakah sekarang menjadi aktivis lingkungan? Kalau aktivis lingkungan enggak sih, cuman ini kalau bisa dalam investasi aku biasanya aku nyari investasi yang bisa memberikan impact namanya atau dampak sosial atau dampak apa sih lingkungan gitu. Dan biasanya nyarinya investasi yang memang ada dampak ke arah situ. Kalau di Indonesia lebih banyak dampaknya dampak sosial, misalnya kesejahteraan masyarakat sekitar atau misalnya kesejahteraan untuk apa sih bagian masyarakat atau kelompok masyarakat rentan atau masyarakat itu. Kalau di luar biasanya mainnya emang dampak atau impact ke lingkungan. Jadi mungkin bisa dibilang aktivis aku yang di arah situ. Karena dulu coba aktivis sendiri, misalnya composting lah, recycling lah, apa segala itu masih dijalanin. Cuma aku ngelihat dampaknya tuh kecil. Tapi kalau misalnya aku investasi di perusahaan yang punya visi dan misi yang bagus, misalnya perusahaan yang mengelola sampah. Jadi ada satu perusahaan namanya Sampangan. Perusahaan ini dia ngambil sampah dari industri, terus habis itu dia olah itu menjadi sebuah produk. Dia olah itu menjadi misalnya arang atau pupuk atau apapun itu. Dia ngelola itu, terus aku ngerasa ya kalau aku bantu misalnya minimal investasi atau aku bantu sebagai mentor, dampaknya akan lebih luas. Jadi mungkin bisa dibilang masih aktivis, tapi aktivisnya udah agak beralih lah. Jadi Seperti di Sungai Watch gitu ya Mas? Misalnya ada Sungai Watch. Jadi ada berbagai macam perusahaan yang sebenarnya di luar sana tuh keren-keren. Mereka tuh visi-visinya tuh keren banget. Ya, aku kan pada dasarnya cuma mengkoneksiin aja nih. Misalnya koneksiin ke, misalnya mereka bilang, kita butuh nih duta gitu kan. Ya aku cari duta yang kira-kira cocok untuk mereka siapa gitu. Atau misalnya mereka bilang, kita butuh pendanaan. Kalau aku emang ada dana ya aku bantu. Kalau enggak aku bantu cariin dananya. Atau mereka bilang, kita butuh koneksi ke sini nih, ke sini. Aku bantu. Apa sih yang dipelajari dari menjadi investor? Kan menjadi pemain film sama investor kan dua hal yang berbeda gitu. Kalau sebagai investor justru kesannya kan bos gitu ya, kesannya. Tapi sebenarnya sebagai investor kita menjadi pelayan. Karena kita melayani perusahaan-perusahaan yang kita bantu investasi. Kalau mereka bagus, mereka lancar, mereka cuan, kan kita sebagai investor ikut cuan juga kan. Jadi justru kita melayani mereka, kita belajar, masalah kamu apa sih? Yuk coba kita cari solusinya. Jadi belajar sebagai investor itu melayani orang-orang. Tantangannya apa ya maksudnya kalau acting kan mungkin udah Tantangannya, kalau enaknya dulu ya, kalau untung ya untung gitu kan, bagus. Tapi kalau buntung, nah itu dia. Jadi kadang-kadang kalau investasi itu ada buntungnya juga gitu. Jadi kita ada ruginya, atau ada yang misalnya nggak bisa bayar, atau ada yang kabur, atau apa itu ada. pernah ngalamin. Ada lah. Kalau udah kayak gitu gimana tuh? Ikhlasin aja. Ya stres dulu gitu kan. Terus ya habis itu palingan dipikirin caranya. Maksudnya satu biar kedepannya nggak terjadi lagi. Atau kedua memang dari awal strategi investasi kita supaya kalaupun misalnya ada yang buntung, ya itu nggak bikin seluruh portfolio kita jadi berantakan. Ngajak teman-teman artis nggak? Sejauh ini apa? Gini, aku nggak suka ngajakin sesuatu yang aku sendiri belum coba. Karena aku nggak mau mengajak sesuatu yang aku sendiri belum yakin gitu kan. Kadang tadi aku bilang, kadang-kadang masih ada yang butuh juga gitu kan. Jadi biasanya kalau emang ada investasi yang menarik, maksudnya ada proposal bisnis yang menarik lah. Kalau emang ada teman-teman yang misalnya aku ngerasa kayaknya cocok nih kalau ngajak dia gitu. Ya aku bilang, ini ada yang menarik nih, lu mau nggak gitu. Kalau lu mau nih, baca, silakan ngobrol sendiri. Kalau lu mau silakan invest, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Takutnya ini ya, hubungan pertemanannya jadi rusak gara-gara. Ya, jadi mendingan nggak usah ngambil bagian atau apa, mendingan kalau emang mau silakan dibaca, silakan dipelajari, tapi memang ada resikonya.
kalau tetap masih mau jalanin monggo, tapi aku nggak tanggung jawab ya gitu. Kalau misalnya aku bilang yaudah aku jalanin, aku ini jamin pasti aman, nanti aku minta komisi ya, nanti kalau buntu gimana kan ya. Sejauh ini udah ada yang join belum Kak? Maksudnya yang dikit-dikit lah teman-teman artis yang udah merasakan cuan dari bisnis yang kamu tawarkan. Waktu itu aku nawarin tapi kayaknya belum pernah yang benar-benar ada yang jadi, belum. Karena kadang-kadang kayak deal-deal kayak gini kadang-kadang tuh bisa negosiasinya bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Setelah udah berbulan-bulan nego ternyata nggak cocok, ada juga yang kayak gitu. Ada banyak yang kayak gitu. Waktu itu udah sempet mau ngajak beberapa teman-teman untuk sebuah proposal, cuman akhirnya itu nggak jadi. Sama yang lain-lain rata-rata aku jalanin sendiri. Nanti diusahain, nanti kedepannya harus ada sih, tapi belum ada yang nanti sebentar. ada teman premier. Oke, terima kasih. Terima kasih.